Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, hai bunda bangga semua, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kemudian membuat kita menjadi hamba-hamba yang insyaallah menyadari betul bahwa apa yang sekarang sedang ada dalam kehidupan kita itu adalah merupakan nikmat dan juga kemahamurahannya Allah kepada kita selaku hambanya yang senantiasa berlumuran dosa. Maka alhamdulillah ini juga yang kemudian membuat kita insya Allah menjadi hamba-hamba yang kemudian tahu diri, betapa kemudian luar biasanya kesempatan yang Allah berikan kepada kita di tengah-tengah kemudian banyaknya kesalahan, banyaknya kemudian keingkaran kita terhadap janji-janji kita kepada Allah. Kita berjanji kemudian untuk tidak mengulang lagi, tapi masih kita ulang kesalahan yang sama. Kita berjanji kemudian untuk istiqomah, tapi kemudian kita masih lalai dalam menjalankan ketaatan kita. Namun Allah masih izinkan bangun kita, masih bercahayakan Islam, masih dinaungi dengan iman, dikelilingi dengan orang-orang baik. Maka kemudian itu bukti nyata bahwasanya Allah masih sangat-sangat cinta sama kita, sehingga kita balaslah itu kemudian dengan kebersyukuran. Syukur yang paling ringan itu dengan mengucapkan alhamdulillah, yang separipurnanya syukur adalah menambah taat, kurang-kurangi maksiat. Selanjutnya selawat beringkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang senantiasa insyaallah kita minta kepada Allah agar lewat selawat ini lahirlah kemudian cinta dalam hati, membesar cinta kita kepada sang baginda, berbuah kemudian cinta itu berbuahkan rindu, maka cinta dan rindu itulah yang akan kemudian menjadi bekal kita menghadapi sakitnya, menghadapi perihnya perjuangan untuk mempertahankan dan mengikuti risalah yang sudah dicontohkan dan diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Baik, ayah bunda kakak semua, kita lanjutkan kajian satu doa kita. Saya dalam kesempatan kali ini mau mengutip atau membahas kemudian surat kisah ya, kisah di surat Al-Qasas. Ya, surat apa? Al-Qasas. Surat keberapa Al-Qasas itu Jaya? Gua kata Jaya, wah tiba-tiba nih ditanya. Jangan tanya ke depanmu, tanyakan ke dirimu. Surat berapa Al-Qasas itu? 28 kan ya, kata dia. Jawab aja, masa enggak percaya sama diri sendiri. Udah mau kawin tapi surat Al-Qasas saja enggak tahu. Berapa? Oh, goyang kameranya langsung tuh. Jawab aja, 28 ya. Yang 28, ditanya 28 ya. 28? Ya, 28. Setelah Al-Qasas tuh Al apa? Nah ya, Al-Ankabut surat ke-29. Sebelum Al-Qasas Al 27. An-Naml. Hah? An-Naml. Oke. Dah. Cukup pujiannya pagi hari ini. Oke, kita bahas surat Al-Qasas. Al-Qasas itu kan artinya apa? Kisosun, cerita ya. Nah maka kita pagi hari ini mau belajar dari kisah yang pada masanya waktu itu banyak membuat orang di sekitarnya cemburu dan pengen kayak dia. Oke? Jadi kalau zaman sekarang tuh ada istilah rumput tetangga jauh lebih hijau. Apa? Rumput tetangga jauh lebih hijau. Walaupun rumput di Muslim Billionaire sudah cukup hijau,
Tapi kadang-kadang melihat rumput tetangga masih jauh lebih hijau. Kita belajar kemudian bagaimana caranya menyikapi ketika kita pengen atau melihat tetangga kita atau teman kita atau siapapun lah di luar kita, kok kayaknya lebih enak ya hidupnya daripada aku. Nah, ini namanya istilahnya apa? Rumput tetangga jauh lebih hijau. Padahal mah kalau udah masuk ke rumput tetangga itu nampak dari jauh aja jauh lebih jauh. Begitu masuk dicek banyak juga lubang tikusnya, ya kan? Banyak juga kemudian di situ yang cecet tai kucingnya gitu misalkan, ya. Dari jauh aja lebih jauh. Begitu didekati bahkan dimasuki ternyata. Gitu. Nah, ada itu kisah itu di surat Al-Qasas. Mulai dari ayat 78, nanti buka ya. Mulai dari ayat 78. Kita mulai dari ayat 78. Tapi saya sebelum ke 78, saya mau memulai ceritanya dari 79-nya dulu. Ya, saya mau mulai ceritanya dari mana? 79-nya dulu. Maka keluarlah dia. Nah, siapa dianya di sini? Korun ya. Maka keluarlah dia kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, nah orang-orang yang kemudian melihat rumputnya korun jauh lebih hijau begitu, berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada korun. Mudah-mudahan kita bisa kayak dia ya, enak ya kayak dia ya. Mudah-mudahan kita bisa kerja kayak dia ya, kayaknya kerjanya enak ya, nongkrong, banyak nongkrongnya, misalkan begitu ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan berandai-andai, ya kan? Agar apa? Agar yang kita lihat terjadi sama orang tuh terjadi juga sama kita. Rumput tetangga jauh lebih hijau. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Wah, kita sering begitu ya. Lihat teman, misalkan SPA nih, ya kan, SPA tanggal merah nggak libur, ya kan? Hari kejepit nggak libur, ya kan? Orang mah long weekend, dia weekend doang. Ditengoklah kawan di Instagram, posting posting di Kopinako di Bogor. Apalah katanya, ih beruntung banget ya mereka ya, enak ya, bisa nongkrong di Kopinako. Iya kan? Ini hati-hati nih. Rumput tetangga jauh lebih hijau. Nah, di surat 79-nya gitu juga. Waktu orang sekitaran Korun, tetangga-tetangganya Korun, melihat kehidupan Korun waktu itu gitu juga mereka ngomongnya. Duh, beruntung banget sih si Korun nih. Mudah-mudahan ya kita juga bisa kayak dia, bisa dikasih kayak dia. Nah, lanjut. Lanjut ke ayat 80-nya. Ya, di ayat 80-nya apa bunyinya? Tetapi orang-orang, sini, Bun. Tetapi ayat 80 ya. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu, nah orang-orang yang ngerti, nah gitulah. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham, ngomongnya beda. Ya kan apa ngomongnya? Celakalah kamu. Ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, ya, itu hanya dan mengerjakan kebajikan dan itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Orang berilmu ngomongnya apa? Orang yang paham ngomongnya apa? Celakalah kamu, ketahuilah pahalanya Allah lebih baik bagi orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan. Jadi pahala di sisi Allah dan berbuat baik itu lebih kemudian diutamakan bagi orang-orang yang beriman, ya kan? Dan itu memang bagi orang-orang yang punya kesabaran. Cuman orang-orang yang sabar memang yang bisa ber ber apa ya, ngambil sisi positif gitu ketika ngelihat apa yang terjadi di tetangganya, di orang lain dan seterusnya. Jadi ingat ya, kalau orang yang paham, kalau orang yang berilmu, mikirnya apa? Ya, mikirnya, ngutamainnya, yang penting fokusnya adalah cari pahala dari Allah dan fokus dengan kemudian menambah perbuatan baik. Lanjut ke ayat 81-nya. Ya kan? Di ayat 81-nya. Maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi,
maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Nah, setelah kejadian Korun dibegitukan, lihat di ayat 82-nya. Ya, orang-orang yang tadinya, orang-orang yang rumput tetangga jauh lebih hijau tadi itu, ya kan? Ketika dia sadar, oh ternyata nggak sehijau itu ya. Nah, ternyata nggak seindah itu ya hidupnya dia, ya kan? Tadinya padahal udah cemburu dengan kehidupan orang lain tuh. Udah cemburu dengan kehidupan temennya, udah cemburu dengan kehidupan tetangganya, udah cemburu dengan kehidupan orang lain lah pokoknya. Begitu kemudian terjadi sesuatu kepada orang tersebut, ternyata nggak sehijau itu, ternyata nggak seindah itu hidup orang lain tuh, ternyata nggak seindah itu juga dunia kerja teman-temannya yang tadi dicemburui itu, maka orang-orang yang tadinya cemburu itu atau berandai-andai itu ngomong apa sekarang? Tengok di ayat 82-nya. Apa ngomongnya? Dan orang-orang yang kemarin berangan-angan, dan orang yang kemarin berangan-angan dapat kedudukan seperti Korun, dapat kedudukan seperti tetangganya, bisa ngerasakan seperti teman-temannya yang nongkrong-nongkrong tadi itu, ya kan? Apa namanya, cemburu dengan itu. Setelah ngelihat ternyata teman-teman yang nongkrong hari ini, ternyata kemarin, ternyata hari ini update status story-nya, kemudian menceritakan ternyata banyak masalahnya, ya kan? Dan seterusnya gitu. Orang-orang yang berandai-andai ngomongnya apa? Aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentulah dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat. Ya kan? Akhirnya apa yang berandai-andai kemarin? Ibarat kata gini ngomongnya, untung aja kita nggak jadi dikasih kekayaan kayak Korun ya. Nah, gitu lah kira kita. Karena kalau kasih kekayaan kayak Korun, udah habislah kita dibenamkan. Nah, sama tuh, ya kan? Inilah kemudian balasan atau pelajaran buat kita agar kita tuh fokusnya sama apa? Fokusnya jangan sama nikmat yang, atau bukan nikmat juga sih. Jangan fokus sama kondisi orang lain. Fokuslah sama kondisi kita sendiri. Jangan kita ukur nikmat orang lain, tapi ukurlah nikmat yang sudah kita nikmati. Ya kan? Jangan sibuk kemudian mikirkan kelakuan orang lain, tapi fokuslah mikirkan kelakuan baik apa yang sudah kita bikin. Kenapa? Karena kalau enggak, nyesal pasti kita. Ya, jadi rumput tetangga lebih hijau itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Jadi enggak bagus itu, punya pemandangan begitu. Rumput tetangga selalu jauh lebih hijau. Kurang nikmati kita, kurang nikmati, kurang bersyukur nanti kita. Udahlah kurang bersyukur, jatuhnya banyak angan-angan. Coba ya seandainya. Nah, udah banyak berangan-angan, ya kan? Dikasih tahu sama Allah nanti kebenaran di balik apa yang dia cemburuin tadi itu, angan-anganin tadi itu, ngomongnya sebaliknya. Ya, untung aja nggak jadi ya. Untung aja ya. Nah, jadi di situ aja hidupnya. Nanti nampak lagi tetangga yang lain yang lebih hijau, berangan-angan lagi. Ditampakkan lagi sama Allah kebenarannya, bahwa sebenarnya nggak sehijau itu. Untung lagi gitu loh. Gitu aja terus. Maka nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana hidupnya. Sibuk dengan pemandangan di luar dia, karena dia lupa yang harus dia pandang itu sebenarnya adalah ke dalam dirinya. Nah, jadi Ananda semua para mas santri, ayah bunda, abang kakak yang hadir di kajian 1-2 nih, tengok ke dalam, syukuri apa yang ada, syukuri yang Allah sudah kasih kepada kita. Ya, syukuri kerjaan yang sudah diberikan kepada kita, syukuri lingkungan kerja yang sudah diberikan sama kita, syukuri kemudian hari ini kita dipilih sama Allah untuk berkarir di masjid. Hari ini yang maha santri, syukuri hari ini Allah pilih kita kemudian untuk nyantri, ya, untuk menjadi mahasiswanya bukan mahasiswa tapi mahasantri. Udah fokus syukuri itu. Nggak usah bandingkan lagi dirimu dengan teman-temanmu yang mungkin mahasiswa di universitas di luar sana.
Nggak usah lagi banding-bandingkan dirimu dengan teman-temanmu yang nggak lanjut kuliah tapi lanjut kerja, terus dia mau memamerkan kehidupan dunia kerjanya misalkan di Instagram, di TikTok, nongkrong, seterusnya gitu. Nggak usah terbuai dengan itu, nggak usah kemudian terombang-ambing, karena kalau fokus ke situ tuh kita jadi terombang-ambing, kita jadi nggak punya pendirian, kita gampang galau, gampang baper dan seterusnya gitu. Nggak usah dibanding-bandingkan. Kenapa? Karena hidup kita ini bukan untuk dibandingkan, ya kan? Nah, kalaupun mau membandingkan, yang sesuai sunnah itu adalah bandingkanlah diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Nah, bandingkan rumput kita hari ini dengan rumput kita yang kemarin. Kalau rumput kita hari ini lebih hijau dari yang kemarin, nah itu bagus. Kalau rumput kita kemudian ternyata hari ini lebih gersang dari yang kemarin, nah itu yang kemudian kita berarti ngerugi. Jadi ya nggak usah dibandingkan sama rumput tetangga. Ya, kenapa? Karena belajar kita dari surat Al-Qasas, khususnya 79 sampai kemudian 82, ya, 79 sampai 82, bahwa sebenarnya kesia-siaan yang akan ada kalau kita punya pemikiran seperti itu. Nggak ada geraknya, nggak ada kemudian pertumbuhannya, nggak ada perkembangannya, ya kan? Pertama yang terjadi kita hanya terbuai dengan angan-angan kita, seandainya, begitupun nanti kemudian kita udah tahu ternyata nggak itu, akhirnya kita cuman, yuk, asik kemudian mengevaluasi orang lain, asik kemudian apa namanya, berandai-andai sama orang lain, ya. Nah, pun kalau Allah kasih, ini ya, ini ujungnya nih. Makanya saya bilang, saya awali dengan 79, nanti kita balik lagi ke 78. Pun, ya kan, kalau Allah kasih, ya kan, kita berangan-angan. Kita berangan-angan agar dapat apa yang ada di orang, ya kan? Angan-angan kita begitu. Atau motivasi kita begitu. Oke? Ya kan, motivasi kita begitu. Pun, Allah kasih nih. Pun, Allah takdirkan misalkan. Kita kemudian mendapatkan apa yang kita angan-angankan atas kemudian motivasi karena terbuai dengan orang lain di luar kita, maka kecenderungannya kita tuh tidak akan bersyukur. Oke, kecenderungannya kita tuh tidak akan bersyukur. Tapi justru kecenderungannya kita akan sombong dan ingkar sama Allah. Kenapa? Nah, barulah balik kita ke ayat 78-nya. Coba lihat di ayat 78-nya. Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidaklah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang jauh lebih kuat daripadanya dan jauh lebih banyak mengumpulkan harta daripada dirinya. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Ingat ya, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Apa maksud Al-Quran menyindir kita seperti ini? Quran itu lagi kasih pesan sama kita. Sesungguhnya mereka-mereka yang udah lupa diri itu, karena kan lupa diri ini, apa kata Quran? Sesungguhnya aku diberikan harta itu karena kepintaranku, karena ilmuku, ya kan, karena keberuntunganku, karena kerja kerasku. Tidak ada kemudian dilibatkan Allah di situ, diingkarinya bahwa itu kemudian karunia dari Allah. Maka di ujungnya apa kata ayat ini? Sindirannya keras loh ini bagi orang-orang yang paham, ini sindiran ini sangat-sangat keras. Apa itu sindirannya? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak usah ditanya tentang dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena mereka memang nggak akan menyadarinya, saking sombongnya. Jadi orang-orang yang ingkar tuh nggak usah lagi tanya, nggak usah ingatkan lagi dia tentang dosa. Kenapa? Udah pasti nggak ingat, saking sombongnya, saking jumawanya. Karena Korun dulu sebelum kemudian kaya, sama berdoa sama Allah, ya Allah, kalaulah seandainya kau kasih aku harta. Nah, gitulah kira-kira. Kenapa? Karena Korun cemburu ngelihat orang-orang kampung, orang-orang kaya yang ada di kampungnya dia, di daerahnya dia. Maka dan dia orang soleh sebenarnya. Doa sama Allah. Karena cemburu tapi motivasinya. Motivasinya karena apa? Karena cemburu. Doa. Ya Allah, coba aku yang dikasih harta sama engkau ya Allah. Pastilah aku berbuat baik. Aha. Ya kan? Begitu andai-andainya itu dikabulkan sama Allah, apa kata dia? Ini karena aku. Ini karena kepintaranku. Ini karena ilmuku. Maka kawan-kawan, ya kan?
Boleh kita bercita-cita, tapi ingat, cita-cita kita jangan karena rumput tetangga jauh lebih hijau. Ingat, cita-cita kita jangan karena berangan-angan kayak pengen seperti orang lain. Makanya di ayat ke 80-nya tadi, ya kan? Kayak 80 tengoklah situ. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu, tapi orang-orang yang paham, orang-orang yang ngerti, mereka apa katanya? Pahala di sisi Allah dan berbuat baik itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih berharga bagi orang-orang yang paham, bagi orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena asalkan ada kebaikan di situ, dia patokan dia bukan orang lain, bukan kecemburuan, bukan hawa nafsu patokan dia. Tapi patokan dia adalah pahala di sisi Allah dan kebajikan. Kalau ada kebaikan di situ, enggak, maka dia baru kemudian termotivasi. Kalau ada pahala Allah di situ, baru dia termotivasi. Bukan karena cemburu sama orang lain. Nah, inilah kemudian pelajaran yang bisa kita ambil hari ini dari surat Al-Qasas, mulai dari ayat ke-79 sampai kepada ayat 82 tadi, ya kan? Nah, ayat 82. Apa hikmahnya? Fokus sama diri sendiri, fokus ke dalam, biar kita bisa bersyukur. Biar kita kemudian makin bersyukur kita, makin bisa kemudian kita mengoptimalkan apa yang sudah sedang dalam tangan kita. Bukan lagi berangan-angan. Ya kan, kerjaan kita hari ini, karir kita hari ini, lingkungan kita hari ini, posisi kita hari ini, tak usah dibanding-bandingkan dengan orang lain. Cukup tengok ke dalam, syukuri, nikmati, maka dengan bersyukurnya kita itu Allah akan bimbing kita untuk bisa mengoptimalkan situasi dan kondisi yang sedang kita jalani, sehingga ujung-ujungnya sama. Apa itu? Kita akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Nah, itulah seperti quotes Abi Andika di gerbang kan? Lakukanlah apa yang orang lain lakukan, maka akan tiba saatnya kamu akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Nah, gitu loh kira. Jadi fokus sama perbuatan kita, jangan fokus sama perbuatan orang lain. Maka akan tiba masanya kita juga akan mendapatkan apa yang orang-orang lain tidak dapat. Nah, begitu kira-kira. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang lebih bersyukur lagi, menjadi hamba-hamba yang penuh konsentrasi lagi, hamba-hamba yang fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, menjadi hamba-hamba yang kemudian bisa memaksimalkan apa yang ada dalam diri kita hari ini, tanpa kemudian membanding-bandingkan dengan orang lain. Dan nggak gampang silau dengan orang lain. Begitu, yang baik datang dari Allah, yang salah pastilah datang dari saya, hamba yang doif. Ambil baiknya, buang buruknya, mohon ampun saya kepada Allah, mohon maaf kepada antum semua. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah jaza untuk ayat BBN yang sudah menyampaikan tausiahnya. Ini untuk membaca kajian yang disampaikan oleh ayat BBN di akhir acara ya. Selanjutnya ya Bunda Abang Kakak, kita akan mengikuti program MIM menghafal itu mudah yang akan dipandu oleh Ustadz Zafron. Kita sapa dulu ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Sudah siap untuk membimbing MIM pada pagi? Insyaallah siap. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda maka kita lanjut ke program MIM. Boleh dibuka Al-Qur'annya, ayah bunda bangga semuanya. Baik, kita lanjut ke program MIM. MIM itu menghafal itu mudah. Apa itu MIM? Kita itu MIM di Quran surah Al-Balad. Surah apa? Al-Balad. Surah Al-Balad memiliki arti negeri. Apa arti surah Al-Balad?
Surah Al-Balad terdiri dari 20 ayat. Terdiri dari berapa ayat? Ayat Surah Al-Balad terletak di halaman ke-594. Terletak di halaman keberapa? 594. Surah Al-Balad merupakan surah yang ke-90. Merupakan surah yang keberapa? Surah Al-Balad terdapat di juz ke-30. Terdapat di juz keberapa? 30. Surah Al-Balad termasuk golongan surah Makkiyah. Termasuk golongan surah apa? Makkiyah. Dinamakan Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa dinamakan Makkiyah? Sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Oke, baik. Ayo benar kita akan menghafal di ayat ke-14. Sebelum itu mari kita sama-sama murojaah dari ayat pertama sampai ayat ke-13. Ayah bunda bangga boleh mengikuti saya. Wahid isnan salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. لقد خلقنا الإنسان في كبد Ayat أن لن يقدر